Bedanya ya dengan lokasi yang di sini. Lokasi di sini sangat amat spesial ya. Kenapa nih? Karena kan di sana itu pasar ya. Yang waktu tempo hari itu iya. masih suasana itu kalau di sini. Nah, kalau di sini memang kelihatannya lebih banyak pendekar jawara-jawara yang di nah, Oh iya, itu, itu nah, itu keluar. Ya. Nah itu kan sekarang udah keluar masuk lagi. Nah itu biasanya mereka akan suka sekali dengan anak kecil. Iya. Jadi kalau lihat di sini nggak bisa itu ada makhluk yang lebih tinggi besar, warnanya hitam, jadi lari di situ. Lari kemana? Ke sungai? Oh. Nah ini biasanya suka gelantung. Dalam mancing beberapa cerita dia tuh pernah kayak dipanggil gitu cewek pakai seragam SMA, seragam sekolah gitu, awe gitu. Oke, kalau mitosnya begini, kalau saya melihat bukan apa itu, karena dia punya memori besar itu di situ. Dan inginnya area yang dia senengi itu di sini, terus akhirnya baliknya ke sini. Oke Mas Adi, sebelum kita mulai menelusuri area belakang juga di Taman Sananang ini, apa sih yang harus kita lakukan pertama? Ini kan saya sudah bawa pisang nih, tadi kan kita syaratnya kan katanya seperti itu, ini saya sudah bawa pisangnya, terus gimana nih? Baik, saya sudah izin dalam tanda kutip ya. Iya. Beresmo Di sini. sama pesepuhnya sini ya. Iya. Jadi kita diminta ya Bapak mau ambil gambar aja. Kita ada beberapa hal yang tidak boleh kita terlalu untuk masuk. Seperti itu. Satu ada beberapa kunci nanti di pagar. Pagar mana tuh? Pagar pembatas. Pagar Gerahadi itu? Ya, Gerahadi. Iya. Nah itu untuk di sana tuh biasanya sudah ada yang makhluk-makhluk ya. Dan nanti kita lihat aja di mana. Oke. Kemudian, nah kalau yang biasanya ini kan ada kayak apa ya, wejangan dari Mas Adi. Iya. Ketika kita dengar apa, kita rasa apa, kita Ya. itu gimana tuh? Ya jadi sama aja kalau di sini dari Kalimas ini ya, Iya. makhluk-makhluk itu banyak sekali berjejer sana, apalagi nanti tengah malam lagi, jadi dekat-dekat pohon-pohon. Oh ini pohon malam Ya, itu berjejer gitu. ya itu kalau tempatnya kayak pohon, daun-daun Ber gitu ya. Nah, kita stop dulu. Terus nanti kalau misalnya ada yang kayak ada menyiram pasir, itu biasanya dari Bakal ada nih kayaknya apa sih? ya tapi sudah saya ini kan supaya dijaga lah ya. Nah itu kita stop dulu. Nah kita jangan sampai berarti ada yang mau lewat ke gedung-gedung. Kemudian kalau yang kemarin kan kalau dengar suara-suara ayam berkokok atau apa itu Nah masih ini bedanya dengan lokasi yang di sini. Lokasi di sini sangat amat spesial ya. Kenapa nih? Karena kalau di sana itu pasar ya. Ya waktu tempo hari itu Iya. masih suasana itu hari. Ini memang kelihatannya lebih banyak pendekar jawara-jawara. Jadi nggak boleh ditantang malah ya? Iya, betul. Jawara jangan ditantang. Oke. Gitu. Nah biasanya kalau pohon-pohon aja sih bergerak gitu. Atau ada lemparan pasir. Nah, Segera info ya teman-teman ya. Oke, krunya juga nanti kalau ada dilempar pasir langsung bilang aja ke Mas Adi. Nah terus kalau ada satu lagi Apa nanti? tiba-tiba berat, Iya. nah, itu kasih tahu saya karena mungkin kan kita lagi konsen Iya, ya. benar.
biasanya ada makhluk kecil dari sini banyak sekali. Betul itu apa? Yul. Ya, semacam kayak seperti tuyul atau kalau film apa kayak smigol lah gitu. Di mana-mana banyak smegol kayaknya ini. Ya, kayak gitu. Oke, Nah, itu oke. biasanya suka apa nongkrong. Oke. Nah itu beritahu saya. Oke, ini kita langsung jalan apa berdoa dulu? Boleh berdoa dulu Berdoa ya. supaya kita selamat dan juga nantinya supaya pengambilan gambar tersebut dan dilancarkan dan tidak ada suatu apapun yang melukai atau efek dari berburu. Dan satu lagi supaya setelah pulang tidak ada lagi masalah. Nggak ada yang bawa ya? Ya. Oke, siap. Oke, kita doa dulu. Baik. Oke, sobat Berita Jatim, masih di Cerita Malam bersama saya Ibnu Wibowo dan Mas Adi. Oke. Mas Adi, ini kan kita hari ini ceritanya sudah jalan-jalan. Kita kan tadi sudah jalan-jalan di daerah Gradi, belakang Gradi, belakang sebuah SMA negeri di dekat Gradi. Kita nggak sebut yang mana, tapi pokoknya SMA negeri di dekat Gradi. Mas, tadi itu ada apa aja? Sama DPRD Surabaya juga, kan satu arah. Ya, satu arah. Ada apa aja sih di situ, Mas tadi, Mas? Ya kalau dilihat di sana mulai kita masuk tadi dari jalan tadi, nah itu banyak sekali ya makhluk-makhluk. Tapi kalau melihat dari jalan tersebut, ya itu ada beberapa kayak semacam blok-blokan ya. Nah, gimana? Maksudnya blok-blokan geng-gengan? Nah geng-gengan. Nah kalau yang sekitar depan belakang sekolah, nah itu kayak semacam makhluk-makhluk yang biasa-biasa yang sering kita temuin ya, kayak ada anak, lalu kayak genderuwo, dan terus ada anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu yang paling rese dan paling banyak di daerah situ. Dulu kan Mas Adi pernah bilang, bentar duduk saya agak nggak enak nih, kursinya kekecilan atau saya yang kegedean. Dulu kan Mas Adi kan pernah bilang kalau pocong sama kuntilanak itu udah makhluk paling resek tuh. Iya. Nah, ini masih ada yang lebih resek lagi ternyata. Iya, anak-anak kecil itu. Oke. Nah, sempat kita jalan tadi, itu paling sering itu yang paling anak-anak kecil tadi. Nah ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya tuh kadang-kadang kalau misalnya ada, ya ini manusia ya, anak kecil, itu kelihatan kayak diajak itu bermain-main air di sungai itu, dan banyak juga yang akhirnya mengikuti, akhirnya hanyut. Oh, itu kaitannya sama mitos yang banyak orang tenggelam nih sobat Berita Jatim, yang tenggelam di sungai Kalimas ya? Iya betul. Oh itu, jadi anak-anak gara-gara anak-anak kecil itu tadi? Iya, disangkain kan anak kecil itu, wah ini anak-anak seperti manusia ngajak main. Akhirnya dia dalam penglihatannya anak kecil itu ya seperti kayak main di pinggir-pinggir kali segala macam. Nggak taunya itu sudah lama-lama dia masuk ke. Nah itu kan si anak kecil biasanya yang tenggelam di situ itu kan susah ditemukannya kan. Butuh berapa hari gitu loh baru bisa ditemukan. Kenapa Mas Adi? Ya, karena si anak-anak kecil ini asik bermain, dihilangkan sama mereka ini. Nah nanti biasanya 2-3 hari, nah baru ditemukan ya daerah-daerah situ. Butuh kuncan loh katanya itu. Iya memang seperti itu. Kenapa nggak bisa ditemukan sendiri gitu Mas Adi? Nah kenapa seperti itu? Jadi memang ada doa-doa khusus yang memang bernegosiasi dengan makhluk sana, karena sih powernya besar sekali.
Mungkin nggak sih mereka yang hilang itu tumbal gitu? Bisa jadi begitu. Tumbal untuk apa? Tumbal gitu. Jadi kan mereka mau butuh eksistensi. Makin lama dia makin power harus besar. Dan juga di sekeliling ini kan ramai kendaraan segala macam. Nah, agar eksistensinya besar, dia juga butuh power besar. Oke. Dan kadang-kadang mengambil Jahat ya? Jahat nggak sih kayak gitu tuh Mas Adi? Maksudnya ya, apa gimana dia sih? memang jahat gitu. Oke. Nah tadi kan kalau kita jalan tadi kan kita susuri jalan DPRD di sekitaran situ atau gimana? Atau mungkin energinya dari buangan dari DPRD. Tadi kan kalau nggak salah ada pohon pisang ya Mas Adi ya? Ya. Pohon pisang yang ya wes cuman ada satu petak isinya cuman pohon pisang itu. Nah itu apa kaitannya itu? Nah, itu berapa kali sudah dibabat lah istilahnya begitu. Oh ya? Dia numbuh lagi. Numbuh sendiri? Numbuh sendiri. Bisa ya? Bisa kayak begitu. Oke. Nah, terus sudah gitu memang itu biasa tempatnya kayak kuntilanak itu. Oh, Nah, biasanya iya, juga iya. mungkin orang yang sering lewat situ kayak mendengar ada suara kayak orang mau mandi atau kayak cuci. Nah, itu kayak gitu. Nah, biasanya penampakan itu dia terbangnya, suka terbangnya mainnya ya paling di daerah situ. Belakangnya Sampai- gedung baru situ? Nah, gedung baru di situ. Oke. Kalau misalkan apa ya, penjaga apa bukan penjaga ya, biasanya kan politisi top itu kan punya apa bawaan lah ya. Nah, Itu ngaruh juga nggak sih sama hawa di sekitar situ tadi? ini kan karena beberapa tahun sudah ya kan. Nah, ada penjaga misalnya dia itu adalah seorang politikus Iya. atau dia pasti pegang sesuatu untuk kewibawaan segala macam, dan juga ada yang naro benda-benda untuk menjaga supaya dia tuh lebih kelihatan berwibawa dan juga posisinya tidak diganggu. Nah, silih pergantian. Nah, kadang ya udah yang sudah ditanam Nggak dibawa balik. nggak dibawa balik. Loh, Nah, akhirnya iya, expired. iya. Jadi akhirnya lama-lama penuh di situ. Yang paling banyak yang saya lihat itu harimau itu di DPR Kenapa ya. harus harimau? Ya itu mitosnya itu adalah menjaga kewibawaan Oke. segala macam, dan terus udah gitu dia merasa kayak orang akan melihat dia tuh punya wibawa dan garang. Nah, itu biasanya begitu. Harimau itu identik dengan garang berarti ya. Oke. Kita jalan lagi maju di SMA, sekolah di sekolah Iya. yang di area situ. Ada apa aja di situ? Nah, kalau di sekolah itu anak kecilnya itu tuh. Mundur dulu, ada patung. Nah, Kenapa ada patung ibu-ibu gendong anaknya nunjuk ke satu titik? Itu ada kaitannya atau emang cuman ya patung aja gitu? Nah, jadi kalau saya melihat eksistensinya mungkin dulunya itu ada tempat air di situ. Oke. Nah, terus udah gitu sering sekali di situ kayak ada penampakan, makanya mungkin ada ditaruh air kayak kolam kecil. Nah, itu tempat air itu supaya keseimbangan. Jadi maksudnya agar eksistensi orang lalu lalang di situ tidak terlalu banyak diganggu. Oh iya. Nah berarti patung itu ada isinya apa nggak sih? Jujur tadi ketika saya pertama lihat itu patung, matanya kayak ngikutin kayak loh ya. Saya nggak ngerti itu beneran apa enggak, tapi matanya itu kayak ngikutin, bener nggak sih? Nah, justru yang kalau saya lihat tuh mukanya tuh kayak pada saya pertama kali kaget. Jadi Kenapa? kayak keluar begitu. Nah, Oh. karena begini. Metafisika akan mengikuti benda yang ada di sekitar situ. Nah, kadang-kadang dia duduk di menempati patung itu karena sudah ada wadahnya. Iya. Nah, itu tuh ya yang saya sebutkan tadi, kayak ada ibu-ibu kelihatannya baik gitu kan. Nah, itu suka di situ. Oh iya. Nah kalau yang di sekolah itu baru ya, yang gangguannya paling kuat. Enggak Paling ya? kuat. Daripada gerahadinya. Kalau gerahadi itu memang biasanya Beda ya? Beda, dia tuh kan ningkatan tinggi. Nah, kalau di gerahadi di situ memang di set orang yang tidak berkepentingan ataupun orang yang punya niat jelek segala macam. Nah, itu bisa tersisih sendirinya tuh. Oh connect nih sama mitosnya. Mitosnya itu kalau kita punya niat buruk nih ke gerahadi nih Mas Adia, kita ngelihat kayak laut, kayak ada tsunami bahkan kita bisa lari. Connect berarti ya? Iya. Gitu. Oh iya. Nah terus kalau sekolah itu tadi, kita mundur lagi dulu sebelum kita sampai gerahadi. Iya. Sekolah tadi itu, di sekolah tadi ada apa aja? Nah, kalau di sekolah itu kayak aktivitas, ya sama lah kayak ke sekolah-sekolah gitu, tapi banyak anak kecil, dan itu ada legendnya, Iya. anak kayak perempuan, siswi ya. Siswi ya, perempuan ya. Perempuan itu ada kurang lebih itu ada
Dua. Dua itu yang paling power besar. Oke. Nah, ini yang sering mengganggu, mungkin ada dinampakin atau Iya. seperti mengganggu lah, yang orang yang lewat situ atau yang berada dekat situ. Nah, itu suka berkeliling-keliling sampai dengan ke belakang tadi, Oh, dia sering ganggu berarti ya? sering ganggu. Oke, dia ganggunya gimana? Ganggunya ngajak, manggil. Ada yang seperti manggil seperti gitu, Oke. dan ada juga sering menampakkan diri. Oh, iya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau di depan itu di area dekat lapangan, dekat toilet. Oh, iya. Walaupun saya belum pernah ke sana ya. Oh, ini belum pernah, ini berarti terawangan Terawangan televisi saya. ya? Nah, Oke, itu oke, oke. sering dekat toilet sebelah sisi kalau misalnya depan apa? Kantor pos ya, atau Ah. depan. Nah, itu sisi sebelah kiri. Oh ya, Nah, ya itu di situ dia. di biasanya. situ biasanya yang Oke, sering. itu yang paling kuat dua ya. Tapi Kuat. kalau yang makhluk-makhluk konvensional, saya sebutnya makhluk konvensional ya, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, kayak gimana? Nah, kalau di situ, Ah. nah itu biasanya di kelas-kelas, kalau aktivitas malam. Oh, ya, iya, iya. biasanya aktivitasnya paling, tapi di situ ada kayak penjaga. Dulu mungkin dia centeng atau penjaga malam. Nah, ini sering apa namanya? Yang sering muncul itu kayak kakek-kakek, segala macam jalan yang bersiluet-siluet. Oh, iya. Nah, kalau yang pocong segala macam, nah itu sempat tadi saya melihat Muncul? muncul. Waktu kapan Mas Adi? Ya itu yang ada di apa namanya, yang kayak dulu rumah lah gitu tuh. Oh, yang kayak rumah itu tadi ya? Iya. Dia ngapain di situ? Nah, dulunya mungkin di situ ada pohon besar. Nah, di situ dia nyaman di situ. Mungkin Oh. eksistensinya nggak terlalu Iya, iya, ini iya. ya. Setelah ditebang, nah itu baru dia bikin Oke. masalah. Nah, terakhir nih, kita tadi kan bawa pisang Mas Adi. Mm. Kita bawa pisang itu tujuannya untuk apa? Nah, pisang ini gini-gini. Sebelumnya saya coba untuk menerawang. Nah, saya pikir pertama kali kita akan bisa masuk ke Gerahadi. Ternyata nggak mungkin ya? Karena Nggak mungkin karena ada acara dan Iya. segala macam gitu kan. Nah, di situ memang banyak sekali waktu-waktu tertentu dia mungkin dari Gerahadi ada saji atau segala macam yang itu lebih mewah gitu loh. Nah, kalau kemarin kita pakai unsur air, nah karena di sana unsur air sudah banyak. Udah banyak ya? Tapi kira-kira, dan saya juga tidak mau bawa yang tanda kutip Ya, remeh-remeh, unik, iya. segala macam. Kira-kira apa yang dari alam yang kelihatannya bagus, kok saya dibilangin kok pisang saja. Ya sudah, saya Induksi yang dari sana. Nah, setelah kita naruh pisang, yang tadi udaranya panas, bener. tiba-tiba Oke. Sebelum kita closing nih Mas Adi, sebelum kita closing, itu tadi itu ketika di pagar Gerahadi, saya ingat banget ketika di pagar Gerahadi, waktu saya bilang kita lagi bahas penunggu harimau, macan penunggu Gerahadi. Iya. Itu pohonnya nggak ada angin, bukan pohon, daun. Tadi kan Mas Adi kan sempat yang mau nunjuk gak jadi, terus minta maaf. Iya. Itu si daunnya gerak-gerak sendiri, itu apa sebenarnya Mas Adi? Nah, harimau tadi itu ada harimau yang paling besar. Oke. Nah, paling besar itu kebetulan tadi lewat di belakangnya Gerahadi. Dia kemana kepanggil gak gara-gara kita omongin tuh? Kelihatannya begitu karena pas dia nengok begini, nah saya ini tiba-tiba pohon, Oh, ngelarang ya? loh nggak boleh Itu nunjuk. ada kaitan ya? Kenapa? Ada kaitan ya? Ya kemungkinan bisa jadi begini ya. Kalau kemungkinan menurut saya, jadi kenapa nggak boleh ditunjuk? Kalau ditunjuk, takutnya nanti kitanya sendiri akan dikejar-kejar. Padahal kita nggak punya niat buruk loh. Nah iya itu. Iya, Makanya, iya, iya. oh ya mungkin ada sisi adatnya dari sana. Jadi kita tuh juga mematuhi bahwa mungkin kalau mau di Gerahadi itu ada melihat sesuatu jangan menunjuk. Oh gitu. Gitu kayak gitu. Oke, terakhir Mas Adi. Ini benar-benar terakhir nih Sobat Berita Jatim. Siapa tahu Sobat Berita Jatim itu lagi pengen jalan-jalan di belakangnya area Gerahadi sama sekolah dan DPRD ini. Pesan Mas Adi, apa yang nggak boleh dilakukan? Yang pertama yaitu batas apa namanya, memang terbuka ya kalau lihat sekolah tadi Iya. ya akan kelihatan. Memang pada saat jam-jam malam sekitar jam 8 ke atas aktivitas itu makin besar. Oke. Dan jangan terlalu banyak apa kita mengeksplor. Wah, ini ada Jangan apa dong? nantang ya? Nantang. Karena kalau nantang Iya. akan ketarik ya, dan pulang dari itu niscaya pasti berat sekali. Oke. Oke, Sobat Berita Jatim, kita masih bakal
cerita-cerita malam lagi nih sama Mas Adi. Kapan Mas Adi? Tunggu aja ya. Tunggu aja. Tunggu aja sama Berita Jatim. Jangan kemana-mana. Pantau terus cerita malam Berita Jatim TV bersama saya Pni Bowo. Mending jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Bye bye.